Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi bahasa Inggris yaitu tentang if clause plus as general truths menggunakan simple future. Adapun anggota kelompok kami yaitu Helma, Marsha Dwi Adistia, dan Nur Wulansari. Ayo kita mulai pembahasannya. What is meant by if clause? If clause is a part of a sentence that is used to state a condition or requirement. If clause is often used in conditional sentences, which are sentences that state a cause and effect relationship between a condition and its outcome. In addition, if clause can be interpreted as if clause or conditional clause. Jadi, if clause adalah bagian dari kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kondisi atau syarat. If clause sering digunakan dalam conditional sentences atau kalimat pengandaian, yaitu kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat antara suatu kondisi dan hasilnya. Dalam bahasa Indonesia, if clause bisa diartikan sebagai klausa jika atau klausa pengandaian. Lalu, apa fungsi if clause pada as general truth menggunakan simple future? The function of the if clause in stating general truth with simple future is to describe a situation that is considered to always be true in the future if certain conditions are met. Usually, the structure is used to make predictions based on logic, habits, or natural patterns that will occur in the future. Although in grammar, general truth usually uses zero conditional present tense in both clauses. We can use simple future in the first conditional if we want to emphasize the truth in the future. Jadi, fungsi if clause dalam menyatakan general truth atau kebenaran umum dengan simple future adalah untuk menggambarkan situasi yang dianggap akan selalu benar di masa depan jika kondisi tertentu terpenuhi. Biasanya, struktur ini digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan logika, kebiasaan, atau pola alami yang akan terjadi di waktu mendatang. Meskipun dalam grammar, general truth biasanya menggunakan zero conditional present tense di kedua klausa. Kita dapat menggunakan simple future dalam phrase conditional jika ingin menekankan kebenaran tersebut di masa depan. Supaya teman-teman lebih paham, yuk kita bahas lebih detail mengenai fungsi if clause dalam general truth dengan simple future. Function of if clause in general truth with simple future. Stating future prediction based on general patterns. For example, something logically happens if certain conditions are met. Example, if you drop something, it will fall. General truth based on the law of gravity. Yang pertama, yaitu menyatakan prediksi masa depan yang berdasarkan pola umum. Misalnya, sesuatu yang logis terjadi jika kondisi tertentu terpenuhi. Contoh, if you drop something, it will fall. Yang artinya, jika kamu menjatuhkan sesuatu, benda itu akan jatuh. Kebenaran umum berdasarkan hukum gravitasi. 2. Describing habits that will happen in the future. For routine situations or habits that are considered certain to happen. Example, if the traffic light turns red, car will stop. General truth that applies in the context of road rules. 2. Menggambarkan kebiasaan yang akan terjadi di masa depan untuk situasi rutin atau kebiasaan yang dianggap pasti terjadi. Contoh, if the traffic light turns red, car will. Jika lampu lalu lintas berubah merah, mobil akan berhenti. 3. Connection cause and effect in the future. A cause and effect situation that is known to be true but uses a future focus. Example, if you don't water the plants, they will die. Facts that act as general truth for the future. 3. Menghubungkan sebab dan akibat di masa depan. Situasi sebab akibat yang sudah diketahui kebenarannya, tetapi menggunakan fokus waktu mendatang. Contoh,
If you don't water the plants, they will die. Jika kamu tidak menyiram tanaman, tanaman itu akan mati. Fakta yang berlaku sebagai general truth untuk masa depan. Supaya lebih paham, yuk simak struktur if clause plus general truth menggunakan simple future. If clause plus general truth structure using simple future. Structure of the if clause to express general truth using simple future is the same as in the first condition, namely if plus present simple, will plus verb. Jadi, adapun struktur if clause untuk menyatakan general truth untuk menggunakan simple future adalah seperti pada first conditional, yaitu if plus present simple, will plus verb. Here is the explanation. Adapun penjelasannya, if clause uses the present simple to state condition, menggunakan present simple untuk menyatakan kondisi. Main clause uses will plus verb to indicate result that will occur in the future. Menggunakan will plus verb untuk menunjukkan hasil yang akan terjadi di masa depan. So use it to state something that is logically true or likely to occur in the future. Jadi digunakan untuk menyatakan sesuatu yang benar secara logis atau kemungkinan besar terjadi di masa depan. Sekarang, yuk kita simak contoh berikut. 1. If you exercise regularly, you will stay healthy. Jika kamu berolahraga secara teratur, kamu akan tetap sehat. 2. If the sun rises tomorrow, the day will be bright. Jika matahari terbit besok, hari akan cerah. 3. If you don't sleep enough, you will feel tired tomorrow. Jika kamu tidak cukup tidur, kamu akan merasa lelah besok. 4. If it rains tonight, the ground will be wet tomorrow. Jika hujan malam ini, tanah akan basah besok. Jadi bisa dipahami kalau bagian if clause menggunakan simple present tense untuk menyatakan fakta atau kebiasaan umum. Contoh, jika matahari terbit besok, hari akan cerah. Jika matahari terbit besok merupakan kalimat yang menyatakan fakta atau kebiasaan umum atau bagian dari if clause. Lalu ada juga bagian main clause. Bagian main clause menggunakan simple future tense untuk menyatakan akibat yang akan terjadi di masa depan berdasarkan fakta tersebut. Contoh, jika matahari terbit besok, hari akan cerah. Kalimat hari akan cerah merupakan kalimat untuk menyatakan akibat yang akan terjadi di masa depan berdasarkan fakta tersebut. Lalu faktanya adalah jika matahari terbit besok dan akibatnya adalah hari akan cerah. Bisa dipahami kan? Pola ini sering digunakan untuk menggambarkan kondisi yang pasti terjadi jika persyaratan di if clause terpenuhi. Lanjut, kita bahas tentang characteristic and conclusion, yaitu ciri-ciri if clause as general truth menggunakan simple future. Main characteristic of if clause general truth with simple future. 1. Logical condition. What happen in the future depends on the current condition. 2. Future result. The result is always related to be future and usually uses the auxiliary verb will. 3. Based on facts or recurring patterns. I'll talk using the future tense. The statement remains logical as a general truth. Jadi, ciri utama if clause general truth dengan simple future. Yang pertama, kondisi yang logis. Apa yang terjadi pada masa depan bergantung pada kondisi saat ini. Kedua, hasil di masa depan. Hasilnya selalu berhubungan dengan masa depan dan biasanya menggunakan kata kerja bantu will. Ketiga, berbasis fakta atau pola yang berulang. Meskipun menggunakan future tense, pernyataannya tetap logis sebagai kebenaran umum. Baik teman-teman semua, pada pembelajaran kali ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa the function of if clause in the context of general truth using simple future is to show logical prediction based on patterns, laws, or general truth that are likely to occur in the future. This is often applied in everyday conversation to talk about the consequences of an action or condition. Atau fungsi if clause dalam konteks general truth menggunakan simple future adalah untuk menunjukkan prediksi logis yang didasarkan pada pola,
hukum, atau kebenaran umum yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan. Hal ini sering ditemukan dalam percakapan sehari-hari untuk membicarakan konsekuensi pada suatu tindakan atau kondisi. Gimana teman-teman semua mengenai materi kali ini? Semoga mudah dipahami ya. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.